Selamat siang pemirsa, bersama saya Nurlatur Rahmah. Saya akan menemani Anda di rumah selama 30 menit ke depan. Bersama Bapak Anam, Satpam dari SMK Negeri 1 Bangil. Bapak Anam baik Pak? Alhamdulillah, untuk hari ini baik. Alhamdulillah. Semoga kedepannya juga lebih baik. Ya, Alhamdulillah. Baik Pak, saya ini akan bertanya tentang pengalaman Bapak menjadi Satpam di SMK Negeri 1 Bangil. Bisa ceritakan sedikit Pak? Ya, kebetulan untuk saya pribadi masuk di SMKN 1 Bangil itu tahun 2009. Pada waktu itu tepat tanggal 3 Agustus tahun 2009. Yang mana dulu melamar kerja di sini selama 1 tahun, tanggal 3 itu baru dipanggil lalu kerja di sini sebagai satpam. Baik. Bisa ceritakan suka duka atau apa Pak? Kalau masalah suka duka banyak banget Mbak ya. Kalau suka saya kebetulan di sini kerjanya itu sangat dan enteng, tapi tanggung jawabnya besar. Suka dukanya di sini bisa menyatu sama teman-teman lama karena kan saya juga alumni sini. Kebetulan saya pribadi alumni tahun 2009, sekolah di sini. Habis itu saya langsung tahun 2009 itu saya kerja di sini masuk jadi security. Sukanya saya bisa ngelatih PA sama teman-teman yang lain, bisa kemampuan saya yang dulu-dulu yang saya laksanakan di sekolah itu bisa tercapai di sini gitu. Kalau dukanya ya itu tadi, sampean tahu sendiri anak-anak tahun sekarang atau tahun-tahun belakangan ini sangat sulit diatur. Iya betul Pak. Disuruh masukkan baju kadang nggak mau dimasukkan sebentar lari di sana sudah dikeluarkan lagi. Oh iya. Mengingatkan anak-anak sangat dan amat sulit begitu. Pak. Oh baik, baik Pak. Pekerjaannya dari pagi sampai menjelang pulang sekolah ini apa Pak? Kalau saya pribadi dari pagi terima tamu itu Mbak. Kalau masalah terima tamu dari pagi kebetulan di SMKN 1 Bangil karena sekolah favorit banyak banget tamu-tamu dari mana saja, entah dari dunia industri, ya baik. dari pihak media atau dari wali murid atau dari sekolah-sekolah yang lain itu banyak yang datang di SMKN 1 Bangil. Itu Mbak. Berarti cukup sibuk ya, padat gitu pekerjaan Kalau di sini. dibilang sibuk kita nggak bisa bilang sibuk karena pada hari-hari tertentu kita juga sendiri rileks gitu Mbak. Oh Iya. gitu. Berarti tergantung pada hari-hari dan jadwalnya atau pendatang yang datang. Baik Pak, ya baik. Jadi seperti itu. Baik pemirsa, itu pertama dari kita ya. Saya akan menemani kembali pemirsa selama 30 menit ke depan dan dalam waktu jeda berikut ini. Baik pemirsa, tetap bersama kita di sini di Agropolitan News. Baik Bapak ya, pertanyaan selanjutnya kita mau bertanya tentang sebenarnya dulu waktu Bapak masih sekolah di SMK Negeri 1 Bangil ini sebenarnya cita-citanya apa? Dan seandainya emang Bapak selesai dari Satpam ini pengennya lanjutnya bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Kebetulan pada tahun 2006 itu saya lulus dari SMKN 1 Bangil. Pada waktu itu tanpa sepengetahuan orang tua saya mendaftarkan diri menjadi TNI. Bla 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 lanjut sesuai dengan berjalannya waktu saya tes lolos. Pada waktu pantokir akhir saya tidak lolos dikarenakan katanya dari saya pribadi ada kekurangannya banyak, tapi dari pihak yang sana tidak mengumumkan apa kekurangan saya. Dan pada waktu itu saya sempat frustasi, habis itu saya daftar ke PJKA atau PT KAI, yang mana pada waktu itu saya gagal di situ. Habis itu akhirnya saya melamar di PT Extern Tech. Kebetulan di PT Extern Tech di Pandaan sana itu saya bekerja jadi operator produksi selama 6 bulan. Habis dari PT Extern Tech saya kerja jadi trainer outbound Indonesia di Taman Dayu, kebetulan tempatnya di The Finest Outbound Indonesia di Taman Dayu selama kurang lebih 2 tahun kalau nggak 3 tahun pada waktu itu. Habis itu saya melamar kerja jadi security, kebetulan waktu itu di Darut Tauhid, di SMA, SMP, SMK swasta, yang mana pada waktu itu sambil kerja di Darut Tauhid saya melamar di SMKN 1 Bangil ini. Pada waktu itu saya diterima kerja di sana selama 1 tahun, habis itu langsung saya ngelamar di sini.
Kalau masalah cita-cita ke depan, setelah saya menjadi security di sini, sebenarnya cita-cita saya bukan kerja di sini. Kebetulan kerja di sini itu dikarenakan ibu menyuruh saya kerja di sekolahan yang dulu pernah saya sekolah. Kalau cita-cita saya pribadi, memang saya dasarnya memang pedagang. Ya, saya sebenarnya pengen cita-cita dagang, jadi tukang dagang sayur keliling gitu. Jadi seumpama saya besok-besok setelah kerja dari sini, kedepannya saya pengen jadi pedagang sayur gitu. Oh, baik. Cukup baik ya, Pak. Oke. Jadi emang cita-citanya dari awal pengen jadi pedagang sayur. Ya, pedagang sayur memang dari awal, dari kecil itu, karena kan dari kecil saya sudah kerja jualan apapun saya kerjakan. Seperti jual keliling nasi sudah pernah. Itu boleh saya tanya kenapa kok pilihannya sayur, Pak? Karena sayur tempatnya kan itu Mbak, kebutuhan rumah tangga itu kebutuhan pokok. Pasti kebanyakan ibu-ibu rumah tangga atau rumah tangga semuanya itu pasti banyak yang memilih sayur. Karena sayur bagus untuk kehidupan masyarakat. Baik, Pak. Kenapa tidak buka seperti di rumah atau kenapa kok memilih untuk keliling? Kalau saya buka di rumah otomatis yang beli cuman itu orang doang. Oh, Tapi baik. kalau saya jemput bola atau keliling, otomatis yang beli lebih banyak daripada saya diam diri di rumah sambil saya jagain tokonya gitu. Oh, baik, Pak. Baik. Jadi intinya Bapak ingin menjual sayur keliling Iya. karena sayur itu bahan yang bagus dan cocok untuk kesehatan terutama ya, Pak ya. Dan ingin keliling karena memang Jemput bola. jemput Iya. bola. Oke, baik, Pak. Baik pemirsa, itulah cita-cita dari Bapak Satpam dari SMK Negeri 1 Bangil, Bapak Anam. Selanjutnya akan bertemu dengan kita di jeda selanjutnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Agropolitan News. Baik Pak, Iya. masih bisa untuk diajak ngobrol ya Pak ya? Iya, Oke, iya Pak. Baik Pak, kita ini selanjutnya akan nanya, jadi Satpam ini pekerjaannya ya, harusnya Bapak dan kenyataannya itu bagaimana Pak? Seharusnya, Mas, mohon maaf, saya kurang mengerti dengan pertanyaannya. Jadi- Silakan diulang. jadi Pak, Bapak ini sebenarnya jadi Satpam ini yang seharusnya Bapak kepengen bagaimana dan kenyataannya seperti apa gitu. Kalau saya pribadi selama jadi satpam, kebetulan di sini kan satpam kalau menurut undang-undang di SMK 1 Bangil dilarang keras untuk ngurusi anak-anak. Ya, dilarang keras untuk ngurusi anak-anak seperti ngasih peringatan yang lebih berat atau apapun. Itu sebenarnya yang saya inginkan kan kita langsung membaur sama anak-anak. Kan anak-anak juga anak kita gitu. Iya betul Pak. Kan di sini satpam, guru, karyawan kan sama-sama didik. Iya betul Pak. Kalau kita nggak diperbolehkan untuk mengingatkan salah satu contoh, anak-anak bajunya keluar. Kalau kita nggak boleh disuruh mengingatkan atau kamu bajunya keluar silakan dimasukkan. Kalau kita nggak dibolehkan seperti itu, berarti kita nggak peduli sama anak-anak gitu loh. Yang kami harapkan atau yang satpam harapkan satu, ayolah kerjasama, kita sama-sama didik anak, bimbing anak-anak kedepannya biar menjadi penerus perjuangan bangsa yang lebih baik begitu. Oke Pak. Jadi saya kasih pilihan ini Pak. Seandainya ada pekerjaan satpam yang lebih baik di lain tempat dari SMK Negeri 1 Bangil dan mungkin pekerjaannya lebih layak daripada di sini, termasuk gajinya lebih besar. Kira-kira Bapak lebih menetap di SMK Negeri 1 Bangil atau memilih di tempat lain tersebut? Kebetulan saya sudah terikat janji sama orang tua saya yaitu ibu. Karena saya kenapa kok memilih manut sama ibu, karena ridallahu birrul walidain wa suqtullahu bisubtul walidain. Iya, betul Pak. Sebenarnya saya walaupun tinggal di sini sangat dan amat bisa bertahan hidup. Iya. Karena banyak orang yang mengajak saya kerja. Bukan cuma di SMK sini saja. Tapi karena saya ngikuti ridho ibu, mencari ridhonya Allah, saya makanya tetap di sini. Ya, kenapa saya menetap di sini? Walaupun gaji saya di sini kecil, tidak sesuai dengan UMK Kabupaten Pasuruan, saya tetap bertahan di sini karena saya mencari ridhonya Allah. Gitu. Melalui ridho ibu, amanat ibu nggak boleh pindah dari sini. Baik Pak. Iya. Baik. Pernah tidak terbesit di pikiran Pak Anam untuk
keluar dari sini atau unek-unek atau apalah? Kalau dalam hati yang paling kecil, dari hati yang paling dalam, sangat dan amat pengen keluar, Mbak. Karena apa? Satu, kebetulan di sini tidak sesuai dengan UMK Kabupaten Pasuruan. Otomatis nggak cukup. Anak saya 2, ya. Kebetulan masih kecil-kecil. Saya pribadi setiap hari keliling pulang pergi dari Ngempol otomatis butuh biaya banyak. Betul, Pak. Kalau gajiannya segitu ya otomatis dalam hati saya pengen keluar, Mbak. Karena saya juga manusia biasa, pengen banget mencukupi kehidupan keluarga saya begitu. Oh, baik, Pak. Iya. Jadi seandainya ada pekerjaan lapang yang lebih baik, Bapak lebih memilih pekerjaan di sini? Iya. Kenapa? Karena itu tadi, Mbak. Ya. Kan dari awal saya sudah bilang, karena saya sudah terikat janji sama ibu saya. Karena tadi saya mencari ridhonya Allah itu dari ibu. Karena saya sudah janji kerja di sini sampai kapanpun. Itu permintaannya ibu. Kok seumpama saya ada pekerjaan sampingan, itu baru saya mau. Seperti saya kan sekarang kan kebetulan profesi saya, sampingan saya kan juga banyak. Ada yang ternak burung, ada yang jadi tukang pijet. Kebetulan pasien saya pijet sekarang sudah banyak banget gitu. Alhamdulillah. Jadi saya sedikit banyak kalau masalah keuangan, alhamdulillah masih kebantu dengan sampingan saya. Nggih, gitu seperti itu. Baik, Pak. Jika ibu dari Pak Anam ini mengizinkan untuk menjadi lebih dari satpam, mungkin Bapak bisa menerima atau bagaimana? Kalau ibu saya sudah mengizinkan, ya otomatis saya lebih baik cari yang lain. Karena saya pun sendiri juga punya ijazah jadi seorang guru. Juga punya ijazah S1 olahraga, jadi guru olahraga. Kenapa? Saya punya gitu. Ya, kenapa tidak ingin naik jabatan di sini atau bagaimana? Kebetulan pada waktu kepala sekolahnya Bapak Supandri, pada waktu itu saya disuruh melamar jadi guru olahraga di sini. Kebetulan pada waktu itu saya melamar. Dan pada waktu saya ngobrol sama Pak Pandri, kok kebetulan kalau kamu jadi guru di SMKN 1 Bangil, otomatis masa kerja kamu menjadi 0. Lah itu yang membuat saya berat menjadi guru, Mbak. Karena masa kerja saya di sini sudah 10 tahun lebih. Dan kalau sama saya kerja di sini dari 0, otomatis saya nggak dapat SK gubernur. Baik. Dan kalau saya menjadi satpam atau menjadi TU di sini, SK gubernur itu turun. Kebetulan alhamdulillah sekarang saya sudah dapat SK gubernur. Yang mana kedepannya insya Allah dapat informasi dari teman-teman, nanti kedepannya saya bisa menjadi P3K. Kalau saya bisa menjadi P3K, otomatis gajian saya sesuai dengan UMK. Yang mana nanti bisa mengangkat perekonomian saya dan keluarga saya, begitu, Mbak. Baik, Pak. Jika semua itu sudah tercapai oleh Bapak, apa Bapak ingin melamar kembali menjadi guru olahraga atau tetap menjadi satpam? Kalau seumpama sesuai dengan UMK, saya otomatis tidak pengen menjadi guru atau yang lain. Sudah mending saya jadi security di sini saja. Satu, karena saya sudah merasa tenang, gitu. Baik. Kerjaan saya tenang dan tidak memerlukan tenaga yang amat berat, gitu, Mbak. Oh, baik, Pak. Boleh saya tahu untuk pertama kali Bapak jadi satpam bagaimana rasanya? Kalau pertama kali jadi satpam, kebetulan sesuai dengan fak saya, biasa ngelatih baris, biasa orang di lapangan, ya enjoy saja. Berarti Bapak nyaman dengan pekerjaan Nyaman, Bapak? Alhamdulillah, ya. Baik, Pak. Saya akan bertanya tentang harapan ke depan dari SMK Negeri 1 Bangil ini, Pak. Iya, Mbak, moga silakan. Jadi Bapak kan sebagai satpam mungkin 10 tahun lebih, Iya. kurang lebih ya 10 Iya, tahun. 10 tahun lebih, Mbak. 10 tahun. Harapan untuk anak-anak, guru, atau sekolahnya ini itu apa, Pak? Bisa disebutkan atau diceritakan? Kalau untuk harapan saya ke depan, anak-anak menjadi anak yang berakhlakul karimah. Karena apa? Walaupun anak itu pandai, walaupun anak itu jujur, kalau nggak punya toto kromo atau akhlakul karimah, percuma di perusahaan atau di dunia industri manapun nggak akan jadi. Baik. Karena kepintaran bukan modal yang utama, tapi akhlakul karimah itu modal yang sangat utama untuk kehidupan. Bukan cuma kehidupan pribadi, tapi kehidupan bermasyarakat. Begitu, Mbak. Baik, jadi yang pertama akhlakul karimah. Iya, akhlakul karimah. Untuk yang kedua? Kalau yang kedua, minta tolonglah kita kerjasamanya ke depannya untuk menindak anak-anak atau mendidik anak-anak untuk kedisiplinan. Itu kedisiplinan sama kebersihannya ditingkatkan lagi gitu. Karena Mbak sendiri kan juga tahu di sini kan di SMKN 1 Bangil anak-anaknya kan kalau istirahat keluar otomatis beli jajan di luar atau beli di dalam plastiknya itu
kebanyakan anak-anak sambil nongkrong nggak kerasa, walaupun di situ ada tempat sampah. Anak-anak itu pasti buangnya bukan ke tempat sampah, Pak ya, tapi langsung seenaknya sendiri. Di sebelahnya sampah. Di sebelahnya sampah. Baik. Nggak langsung dimasukkan ke tempat sampah begitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu kan mungkin jadi sebagian atau seperempat dari murid sini. Terus bagaimana tentang tanggapan dari murid yang membuang sampah sembarangan, tapi dia tetap dipacu untuk membuang sampah pada tempatnya? Kewajiban kita di sini di SMKN 1 Bangil kan sekolah nih. Jadi tugas kita mendidik anak dan mengarahkan anak. Walaupun anak-anak itu bandelnya minta ampun, ya nggak disiplin kayak gimana. Kewajiban kita satu mendidik sama mengarahkan anak-anak. Jadi kita wajib tetap semangat mengarahkan dan mendidik anak-anak. Itu kewajiban kita. Jadi jangan langsung kita mutung atau putus asa. Ya. Walaupun kayak gimana anak-anak mokongnya minta ampun, kita tetap wajib mengingatkan dan membimbing. Gitu. Baik, Pak. Bapak pernah tidak menemui satu siswa yang memang Bapak sudah peringatkan, namun dia tetap saja dan mengulangi berkali-kali? Sangat dan amat sering. Amat sering melihat anak dan mengingatkan anak tetap seperti itu sering. Apa yang Bapak lakukan kira-kira? Saya kalau sudah mengingatkan anak tersebut masih nggak bisa atau masih nggak mau, otomatis satu saya nanti konfirmasi ke atasan saya. Kebetulan di sini atasan saya yaitu kesiswaan Pak Supriyono. Kebetulan beliaunya selaku wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi saya konfirmasi sama beliau, nanti petunjuknya kayak gimana. Baik, Pak. Oke. Terima kasih ya Bapak atas wawancaranya. Baik Bapak, jika ada salah kata atau apa saya minta maaf. Sama-sama Mbak. Baik pemirsa, saya tutup berita hari ini. Saya Nurlatur Rahma dan Bapak Anam, Bapak Satpam SMK Negeri 1 Bangil, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.